Pada hadis ini ada dinyatakan bahwasanya malaikat tidak menemani kelompok yang dalam perjalanannya ada bersamanya dengan kalbun, anjing atau jaras atau lonceng. Yang dimaksudkan anjing di sini adalah anjing yang tak ada kegunaannya, anjing yang untuk digunakan suka-suka. Ternampak di sini ada soalan bagaimana menyikapi rakan-rakan non-muslim yang beranggapan syariat Islam merendahkan beberapa jenis hewan termasuk anjing dan khinzir. Anjing bukan hina pada zatnya, khinzir pun bukan hina pada zatnya. Tidak ada yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala hina pada zatnya. Tetapi kehinaan itu bila seseorang melanggar kepada perintah Allah yang melarang kepada sesuatu yang terkait dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala larang manusia itu untuk memakannya atau memegangnya. Pada anjing dan khinzir yang dikatakan najis mughalladhah, najis berat maksudnya adalah Allah menetapkan hukum pada anjing dan juga pada khinzir. Berbeza dengan hukum-hukum yang lain adalah ujian kepada manusia ketika berhadapan dengan hukum tersebut. Bukan pada zat anjing, bukan zat kepada babi itu sendiri atau khinzir. Yang menjadi ukuran itu ujian manusia dari Allah terhadap makhluknya. Yang diharamkan oleh Allah bukan hanya anjing dan khinzir saja, banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang ini diharamkan makan dan juga sentuhan, ada yang lain hanya diharamkan makannya bukan sentuhannya. Yang ini diharamkan makan dan sentuhan, yang lain tidak diharamkan pada makannya. Maka sejauh mana seseorang itu berjaya menghadapi perintah Allah ketika diuji dengan hukum hakam terkait dengan yang dilarang sentuh dan makan, dan sejauh mana orang itu berjaya berhadapan dengan perintah atau larangan Allah pada binatang yang hanya diharamkan untuk makan. Kalau tidak, kenapa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita juga berkenaan dengan anjing? Kenapa tak diceritakan harimau? Walaupun lebih ganas daripada anjing. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah Muhammad tentang apa yang dihalalkan kepada mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan kepada kamu makanan yang baik dan halal. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Halal kepada kamu adalah makanan-makanan yang baik dan binatang buruan yang diburu oleh binatang pemburu, termasuk binatang pemburunya itu anjing. Yang kamu latih anjing itu untuk berburu. Bila anjing terlatih untuk berburu untuk kamu, dan binatang yang diburu oleh anjing yang berburu tadi mati, halal itu binatang untuk kamu makan walaupun diburu oleh seekor anjing. Hanya dibersihkan pada bahagian gigitan itu karena dia adalah termasuk binatang yang najis. Binatang-binatang yang lain liurnya najis ada juga selain anjing, hanya cara bersucinya berbeza. Dan sekarang pun ada dibuktikan kalau bersihkan daripada najis anjing kena pakai tanah. Ini Nabi Muhammad bercakap 14 abad yang lalu. Fahim dong. Jadi
Di Al-Quran juga ada diceritakan perumpamaan sifat yang ada pada binatang itu untuk tidak ada kepada manusia. Ya subhanallah. Kita dalam ilmu tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali ada mengupas tentang sifat-sifat yang ada pada binatang, yang bagi binatang itu tak ada apa-apanya karena dia binatang, bukan mukallaf, bukan punya akal. Kita diberitahukan untuk kita mengelak daripada sifat yang ada pada binatang karena kita adalah makhluk yang diberi keistimewaan oleh Allah akal, bukan seperti binatang. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan kepada manusia seperti binatang pada sifatnya, bukan hanya anjing tapi binatang ternak pun juga, seperti lembu contohnya atau yang lainnya. Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ketika mereka tidak menggunakan akalnya, hatinya, matanya, telinganya, mereka macam binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. yakni binatang ternak itu di sisi Allah tak ada nilai kemuliaan dan juga kehinaan, dia binatang. Sama juga dengan anjing. Ketika disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dia rakus ataupun dia derhaka ataupun dia suka barawah, yakni suka menakutkan orang atau dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran menceritakan tentang ulama yang dia tidak betul dalam menjalankan tugasnya, maka diumpamakan seperti seekor anjing pada sifatnya. Walaupun bagi anjing sifat itu tak ada kena mengena, dia anjing, binatang. Ketika disifatkan tentang oleh Imam Al-Ghazali, manusia ini punya sifat yang mirip dengan sifat binatang. Seperti mana binatang ada sifat buas, binatang ada sifat syirih, rakus. Binatang ada sifat makan, minum, syahwat. Makan, minum, syahwat, tidur. Ada binatang seperti itu. Ada binatang yang rakus, ada binatang yang ganas, ada binatang yang buas. Sifat-sifat yang ada pada binatang itu diceritakan dalam ilmu at-tasawuf agar supaya orang tak punya sifat itu, karena Allah mencela dalam Quran orang yang punya sifat seperti itu. Binatangnya tak ada apa kenilaian mulia atau tidak, dia binatang. Jadi anjing dan lain-lainnya bukan hina pada zatnya, karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji itu hukum yang Allah tetapkan kepada kita terhadap anjing atau khinzir, atau terhadap harimau, atau terhadap ular dan makhluk-makhluk yang lainnya. Diuji hukum itu sendiri, bukan pada zat binatang tersebut. Faham tom? So jadi kita dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala bercerita berkenaan dengan anjing juga yang menjaga Ashabul Kahfi. Bukankah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ingin diceritakan tuh orang-orang yang beriman tadi. Tapi kisah si anjing itu yang menemani orang beriman tidak dihapus oleh Allah, tidak diketepikan, disebut berkali-kali. Mereka mengatakan Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada mengatakan 5, yang keenam adalah anjingnya. Ada mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Untuk apa anjing diceritakan ikut dalam jumlah tuh? Kan semuanya manusia. Kenapa anjing dimasukkan di situ? Kalbuhum, anjing mereka, anjing mereka. Kalau itu hina pada zatnya, untuk apa ada dalam Quran diceritakan makhluk yang hina? Sifat. Diceritakan oleh Allah, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum. Dan kamu melihat anjing mereka, anjingnya itu membuka lengannya bil wasid. Wasid itu halaman di hadapan mulut gua, yakni menggambarkan bagaimana anjing itu menjaga Ashabul Kahfi yang tidur. Cara duduknya anjing pun diceritakan oleh Allah.
dalam hadis yang lalu kita sebutkan, siapa orang yang membela anjing di rumahnya maka akan kurang pahala 1 qirat. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memelihara anjing. Tak boleh kau memelihara anjing. Ada beberapa pilihan, ada beberapa macam-macam sebagaimana saya sebutkan. Anjing yang dipelihara itu apa tujuannya? Anjing penjagaan ke atau anjing apa? Kalau suka-suka, ini yang termasuk dilarang dalam penjagaan atau memelihara anjing. Apa sebabnya? Sehina itu ke anjing? Yang hina bukan anjingnya. Yang kita dituntut itu adalah mentaati perintah Allah menyikapi terhadap anjing. Paham tuh?